Subhanallah, Allahu Akbar, Yang Maha Esa. Pertarungan kekuasaan di bawah naungan Dewan Syuro yang terabaikan, dan garda bangsa pun pasang badan. Di tengah hingar-bingar politik nasional, kita kembali disuguhkan dengan drama internal Partai Kebangkitan Bangsa yang seolah tak pernah lepas dari konflik politik. Kali ini, garda bangsa, sayap militan PKB melancarkan ancaman keras terhadap siapapun yang berani menggelar muktamar tandingan. Ironisnya, ancaman ini justru memperlihatkan betapa jauhnya Partai Kebangkitan Bangsa kini dari akar kelahirannya yang dipelopori oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mengesampingkan peran Dewan Syuro yang semakin terpinggirkan. Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan, mantan pemain sinetron ini tanpa ragu menyatakan bahwa muktamar tandingan tersebut ilegal, tak berdasarkan hukum dan tanpa konstitusi yang jelas. Sehingga atas nama kader bangsa di seluruh Indonesia, dia mengecam keras, bahkan tidak segan-segan akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal, jika menilik sejarah, Partai Kebangkitan Bangsa lahir dari rahim pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai wadah politik yang diharapkan mampu membawa aspirasi ulama dan umat. Namun kenyataannya, kini Partai Kebangkitan Bangsa terlihat seperti partai yang sibuk menjaga status quo daripada mengabdi kepada prinsip-prinsip yang diusung oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Garda Bangsa yang dibentuk pada tahun 1999 seharusnya menjadi penjaga moral dan nilai-nilai yang diamanatkan oleh pendiri partai. Namun, alih-alih berperan sebagai penjaga moral, mereka justru tampil sebagai alat kekuasaan yang siap membubarkan muktamar tandingan dengan kekuatan fisik jika diperlukan. Ancaman ini menjadi cerminan dari pergeseran arah PKB yang kini semakin jauh dari PBNU, organisasi yang telah melahirkannya. Sementara itu, Dewan Syuro yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga arah perjuangan PKB sesuai dengan nilai-nilai Islam ala Nahdlatul Ulama, tampaknya kini hanya menjadi simbol tanpa kekuatan nyata. Walaupun Ketua Dewan Syuro Kiai Haji Ma'ruf Amin secara formal masih menduduki posisi tersebut, pengaruh Dewan Syuro dalam menentukan arah kebijakan partai terlihat semakin terpinggirkan. Seolah-olah keputusan partai lebih didominasi oleh kepentingan segelintir elit politik daripada oleh musyawarah para ulama yang tergabung dalam Dewan Syuro. Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Muhammad Rodi Gailani dengan lantang mengecam pihak event organizer maupun hotel yang menjadi tempat pelaksanaan muktamar tandingan sebagai tanggung jawab mereka untuk menjalankan perintah dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Dewan Syuro. Namun klaim ini terdengar sangat kosong mengingat Dewan Syuro sendiri tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dalam proses pengambilan keputusan di partai. Sedangkan di sisi lain, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edi bersama sekutu-sekutunya berencana menggelar muktamar tandingan yang mendapat dukungan moral dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Menurut Sekretaris Fungsionaris DPP PKB Malik Haromain, muktamar ini bertujuan untuk mengembalikan peran sentral ulama dan kiai dalam PKB seperti saat pertama kali partai ini didirikan pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap arah Partai Kebangkitan Bangsa saat ini, terutama terkait dengan semakin hilangnya peran Dewan Syuro dan PBNU dalam struktur partai. Namun, drama ini mengangkat pertanyaan yang lebih besar. Siapakah sebenarnya yang mengendalikan PKB saat ini? Apakah partai ini masih merupakan wadah politik yang setia pada cita-cita PBNU? Ataukah sudah berubah menjadi mesin politik yang hanya melayani ambisi segelintir elit? Dan di mana posisi Dewan Syuro yang seharusnya menjadi benteng moral dalam mengarahkan kebijakan partai?
Pada akhirnya, rakyat Indonesia hanya bisa menyaksikan dari pinggir panggung, sementara para elit PKB berseteru demi mempertahankan kekuasaan mereka. Sebuah ironi mengingat PKB seharusnya berdiri sebagai partai yang membawa suara ulama dan umat, namun kini terlihat semakin terpisah dari akar sejarahnya sendiri. Di bawah bayang-bayang pengurus besar Nahdlatul Ulama yang semakin jauh dan dengan Dewan Syuro yang terabaikan, PKB tampaknya telah kehilangan kompas moralnya. Subhanallah, Allahu Akbar.